Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan anak-anak ibu sekalian? Ibu berharap pada pertemuan kali ini tidak ada dari anak-anak ibu sekalian yang absen atau kurang sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca bismillah dengan bacaan dengan doa belajar. Ayo, ketua kelas memimpinnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Semoga Allah memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk menyambung materi pembelajaran kita pada minggu kemarin, Ibu akan memberikan tema pada hari ini, yaitu tentang ikhlas. Sudah pernah dengar dengan kata ikhlas? Ada yang tahu atau pengertian dari ikhlas tersebut? Baiklah, Ibu akan menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah segala sesuatu yang berasal dari hati terdalam, yaitu ketika kita sifat merelakannya karena Allah dan berasal dari hati terdalam. Artinya tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata lain, atau tidak ada kata mengumpat untuk peristiwa atau kerelaan kita terhadap sesuatu itu. Dan ikhlas itu juga dapat diartikan sebagai suatu sikap kerelaan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan suatu imbalan. Seperti sabda Nabi dalam hadis An-Nasai, hadis Hasan An-Nasai yang yang dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan atau suatu amalan dari hambanya kecuali yang ikhlas karenanya dan mencari wajahnya. Jadi dalam hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa ikhlas itu dituntut Allah pada hambanya untuk setiap lini kehidupannya, yaitu ketika beribadah, seorang hamba diwajibkan untuk ikhlas beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk mengharapkan pujian ataupun mengharapkan sanjungan dari orang lain, sehingga amalan yang diperbuatnya akan sangat bernilai di sisi Allah. Dan yang paling utama, ikhlas itu tidak semudah dengan mengatakannya. Kalau Dilan berkata rindu itu berat, sesungguhnya ikhlas itu jauh lebih berat dari rindu, karena ikhlas itu tak terucap seperti Quran surah Al-Ikhlas yang di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Jadi, menurut anak-anak ibu, apakah ada pengalaman dari anak-anak ibu sekalian yang mempunyai pengalaman tentang suatu keikhlasan atau tidak ikhlas? Ibu memberi waktu untuk menuliskan pada satu poster atau pada satu pesan yang akan ibu bacakan. Baiklah, pengalaman pertama akan ibu bacakan dari pengalaman saudari Akila. Akan ibu tampilkan slide pertanyaannya dan pengalamannya. Nah, dalam cerita pesan dari saudari kita Akila, di dalam pesannya dia bercerita bahwa kacamatanya hilang, terus ibunya menyuruhnya untuk merelakannya atau mengikhlaskannya.
setelah Aqilah mengikhlaskan dan merelakan kacamatanya itu hilang, Allah memberi gantinya melalui ayah Aqilah mendapat rezeki lebih sehingga dapat memberi atau membelikan Aqilah kacamata yang baru. Dari cerita tersebut, kita kan sudah dapat mempelajari bahwa kisah Aqilah ini ada kaitannya dengan konsep ikhlas, yaitu ketika kita memberi tanpa tidak mengharapkan sesuatu, maka Allah akan memberikan kita yang lebih banyak. Nah, anak-anak ibu pernah tahu kalau rumus matematika itu 1 dibagi 1 hasilnya 1, dan 1 dibagi 0 itu hasilnya tidak terhingga. Nah, begitu juga dengan sistem ikhlas. Ketika kita memberikan 1 dan tidak mengharapkan sama sekali, maka Allah akan memberikan kita hasil yang tak terhingga, seperti konsep matematika yang kita pelajari sampai sekarang. Jadi, dari kisah Aqilah kita harus menerapkan ikhlas, karena tidak ada kerugian untuk orang-orang yang ikhlas. Bahkan Allah memberikan kemudahan atau kelancaran rezeki kepada orang-orang yang ikhlas. Nah, ibu akan bertanya, mana lebih baik uang 500 perak yang disumbangkan kepada orang lain dengan jalan ikhlas, atau uang 500 juta yang diberikan kepada orang dengan sorot kamera atau dengan mengharapkan imbalan dari orang lain? Nah, tentu jawabannya itu lebih baik uang 500 perak dibandingkan uang 500 juta tersebut, karena di dalam 500 perak yang disumbangkannya terdapat ikhlas, dan Allah itu sangat mencintai atau menyukai amalan hambanya yang ikhlas. Dan di sini ada lagi pertanyaan dari saudari Aisyah yang pengalamannya atau pertanyaannya seperti ini. Bu, bagaimana caranya agar kita mengikhlaskan seseorang atau orang tua kita yang pergi atau meninggal dunia, dan apakah ayah kita atau orang tua kita itu ketika meninggal dunia, ketika kita tidak ikhlas, ayah kita di dalam kubur akan tidak tenang. Dari pertanyaan anak ibu yang bernama Aisyah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu kembali kepada Allah, tetapi waktu kembalinya itu adalah rahasia atau takdir dari Allah yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan ajalnya akan tiba atau kapan waktu meninggalnya akan tiba. Seperti sabda Nabi, seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu setiap orang yang bernyawa atau setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan kalau seorang anak tidak ikhlas atas meninggalnya orang tuanya, itu berpengaruh terhadap ketenangan atau ayahnya atau keluarganya di alam kubur, karena dalam Islam tidak ada kata berlarut-larut dalam kesedihan. Kita hanya diberi Allah waktu, yaitu 3 hari untuk bersedih. Di luar 3 hari itu hukumnya adalah tidak boleh, karena Islam
adalah agama yang kuat, dan agama yang kuat berada pada umat-umat yang kuat. Dan apabila seorang umat itu selalu menangisi kepergian sanak saudaranya ataupun orang tuanya, itu menunjukkan bahwa dia bukan Islam atau umat yang kuat. Seperti Allah telah mensabdakan, Allah telah memberikan keterangan bahwa Allah tidak menyukai hambanya yang lemah. Jadi, jalan keluar dari pertanyaan saudari Aisyah itu dengan cara mengikhlaskannya. Karena dengan cara mengikhlaskannya, seorang anak itu lebih baik meminta ampunan atau mendoakan orang tuanya di dalam kubur agar mendapat perlindungan ataupun kemaafan atau keridhaan Allah, sehingga dosa yang dijalankan oleh orang tuanya itu diampuni Allah dengan jalan doa dari anaknya yang soleh. Dan yang lebih baik itu adalah ketika kita menyumbangkan atau mengikhlaskan sebagian harta kita kepada jalan Allah atau bersedekah dengan tanpa mengharapkan imbalan baik dari orang lain ataupun dari Allah, sehingga Allah itu akan memberikan ganti atau ganjaran dari apa yang kita berikan itu, baik berupa materi ataupun non materi, seperti kesehatan dan keberkahan ilmu, seperti kisah guru dari ibu yang kemarin ibu ceritakan pada video semalam. Pada pertemuan kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada atau tidak akan merugi orang-orang yang ikhlas untuk memberikan atau berbuat baik dalam kehidupannya, sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat ikhlas, baik itu untuk amal kita ataupun dalam beribadah kepada Allah, tanpa atau dengan tidak mengharapkan imbalan orang lain. Seperti sabda Rasul yang kita bacakan tadi, bahwa Allah itu tidak akan menerima amalan dari orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah dan mencari wajahnya. Sekian dari ibu pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat mengambil pelajaran pada pertemuan kita kali ini. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.